Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Roman Fauzia. Saya di sini sebagai ahli gizi yang akan menemani Ibu dalam sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya berkenan dengan Ibu Dela. Nah, oke. Sebelumnya saya diperkenalkan untuk melakukan konseling pada hari ini. Ya. Oke, baik. Jadi tujuan saya hari ini melakukan konseling dan nantinya saya akan menjelaskan terkait bagaimana pola hidup sehat, lalu juga saya jelaskan terkait tentunya pola makan yang sesuai dengan kondisi ibu pada hari ini. Nah, nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan harapannya nanti ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi realnya, jadi nggak perlu ada yang ditutupi. Dan juga nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung aja ditanyakan kalau ada yang nggak paham. Oke, jadi nanti tujuannya saya juga akan menjelaskan juga terkait penyakit yang ibu alami saat ini. Oke, sebelum itu saya izin untuk melakukan asesmen terlebih dahulu. Boleh untuk diukur tinggi badan dan berat badannya. Oke, bisa. Oke. Untuk melihat menanggal gigian. Berat badannya bisa langsung tuliskan. Sudah, ini bisa diurut kembali. Baik, jadi untuk tinggi badannya tadi itu ada di 153 cm, lalu untuk berat badannya ada di 50,8 kg, dan untuk IMT-nya ada di sekitar 21, jadi masih dalam batas ambang normal ya. Selanjutnya untuk data biokimianya tadi sesuai medical check-up-nya GDA-nya ada di 239, jadi ini batas yang tinggi ya Bu, jadi kan nilai normalnya ada di 200. Nah, untuk gula darah puasanya juga tinggi, ada di 150, dan nilai normalnya ada di bawah 100. Lalu untuk MCH-nya juga rendah, trombositnya ini tinggi, lalu juga kreatinin serumnya juga tinggi. Nah, dari beberapa data hasil ini tadi memang mendukung dari diagnosa penyakit diabetes mellitus. Lalu selanjutnya untuk klinisnya apa mungkin akhir-akhir ini ada lemas, terus ada lelah gitu? Iya, ada lemas, terus juga mungkin kondisi akhir-akhir ini ada yang aneh kayak sering pipis atau sering makan atau sering haus gitu? Iya, sering. Oke. Sehari bisa berapa kali? Sering bisa sampai 3 juga. Lalu ada mual-muntah? Enggak ada. Lalu untuk makanan yang dikonsumsi 1 hari yang lalu mungkin bisa dijelaskan dari pagi setelah bangun tidur apa aja yang dikonsumsi? Terus nggak sarapan kalau siang makannya nasi sama ayam goreng tempe sama sop terus sama ini sih minum teh manis. Malamnya cuma nasi tempe dan terus sama. Lalu ini enggak dari pagi sampai malam tadi mungkin ada cemilan-cemilan yang dikonsumsi untuk gak lapar atau mungkin di luar jam makan tadi? Kue-kue gitu karena terus ada kita nggak jualan. Oh, jualan. Itu berarti di konsumsinya setiap hari atau cuma sering beli aja di situ? Sering. Mungkin ada ini konsumsi minuman manis kayak biasanya dijual-jual di jalan, atau mungkin minuman viral seperti boba atau matcha yang manis-manis seperti itu? Iya. Oke, saya juga. Oke, lalu untuk tadi ibu juga ada alergi atau enggak? Makanan enggak ada alergi sama sekali. Oke, jadi memang dari gambaran makanan yang telah ibu paparkan tadi
dari diagnosa juga, hasil lab juga memang didiagnosa untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelumnya Kak Ibu tahu apa itu penyakit diabetes mellitus? Belum tahu ya. Yang aku izin jelaskan. Jadi untuk penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi sesuai dengan hasil biokimia tadi. Nah, ini terjadi karena kelainan sekresi insulin dan kerja insulin ataupun keduanya. Nah, gejala-gejalanya tadi mungkin ada beberapa yang relevan dari yang Ibu sebutkan tadi. Gejala klasiknya itu ada 3P, itu ada poliurea atau sering buang air kecil. Nah, ini juga ada polidipsia atau sering haus. Tadi juga Ibu sering haus juga. Ya, lalu juga ada polifagia atau sering lapar. Nah, untuk gejala lainnya itu juga ada mudah lelah, lalu juga penglihatan yang kabur, lalu berat badan menurun. Tadi kan sudah kita ukur ya, untuk berat badannya masih dalam ambang batas normal, dan juga ada luka yang sulit sembuh. Jadi rata-rata pada penyakit orang yang diabetes itu lukanya sulit sembuh, Bu. Apa mungkin Ibu sebelumnya juga mengalami atau belum? Belum, oke. Lalu untuk penyakit ini juga terkadang itu biasanya disertai dengan obesitas. Jadi nanti kita bantu untuk atur pola makannya supaya tidak sampai terjadi komplikasi-komplikasi lainnya. Oke, sejauh ini apakah Ibu sudah paham terkait ini? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kita lanjut untuk pengaturan makannya ya, Bu. Oke, jadi nanti saya bantu atur untuk dietnya karena memang berat badan Ibu masih dalam batas ambang normal. Jadi nanti tujuan diet ini untuk mempertahankan berat badan normal tadi. Lalu dalam pengaturan makan ini ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Tentunya untuk makanan yang dianjurkan itu seperti makanan-makanan real food, Bu. Jadi kayak sumber karbohidrat yang mungkin tadi alhamdulillah sudah dikonsumsi ya, untuk nasi putih, lalu juga ada protein-protein seperti ayam tadi juga sudah mengonsumsi, lalu juga ada sayur-sayuran, lalu ada buah-buahan juga. Tapi untuk buah-buahan ini untuk penyakit pasien dengan penyakit diabetes mellitus itu ada beberapa yang dihindari, jadi nggak semua buahnya boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena ada beberapa buah itu yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Indeks glikemik itu adalah kandungan buahnya, Bu. Jadi seperti buah apa? Ada buah durian, ada buah mangga, ada buah nangka, dan mungkin yang nggak terlihat itu ada di buah semangka. Jadi untuk buah semangka sementara tidak dikonsumsi lebih dahulu ya. Oke. Lalu juga untuk pengolahan makanannya juga perlu diperhatikan. Untuk sebelumnya Ibu untuk pengolahan makannya sering digoreng-goreng atau direbus atau mungkin dibungkus? Sering digoreng. Jadi mungkin untuk saat ini pengolahan makannya bisa dialihkan ke direbus atau dibungkus dulu, atau mungkin dipanggang, atau mungkin kalau mau porsinya sedikit banget, jadi kayak mau ditumis aja gitu. Jadi jangan yang terlalu banyak minyak karena dia kan bisa menyerap ke makanan dan bikin kita bahkan beresiko nanti ke kolesterol gitu. Oke, jadi untuk makanan yang dibatasi juga tadi seperti sini juga di awal untuk makanan manis, jadi yang tinggi gula, madu itu juga lebih baik dihindari terlebih dahulu. Lalu ada kue manis juga yang kemarin tadi Ibu jelaskan kalau sering makan makanan itu ya. Nah, selanjutnya juga ada susu kental manis, lalu juga ada makanan-makanan berlemak seperti fast food, goreng-gorengan, lalu ada yang tinggi natrium juga. Itu biasanya kalau tinggi natrium ini dihindari pada pasien yang hipertensi. Jadi untuk mencegah adanya penyakit lainnya, jadi bisa dihindari terlebih dahulu. Oke, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin mau tanya ada makanan-makanan tertentu yang biasa Ibu konsumsi tapi itu harusnya perlu dihindari untuk pasien diabetes, atau cukup? Cukup. Oke. Lalu untuk pola makan bagi penderita penyakit diabetes ini kita kasih 3 kali makanan utama dan 3 kali selingan. Jadi mungkin tadi Ibu menjelaskan kalau tidak sarapan ya. Nah itu sebaiknya nanti kita kasih 3 makanan utama ini di pagi hari, di siang dan malam hari. Dan di seling-selingan itu juga nanti kita kasih kudapan juga, ada 3 kali juga di antara makan pagi dan makan siang, di antara makan siang dan makan malam, dan setelah makan malam. Jadi untuk ini sesuai dengan prinsip pada diet untuk penyakit diabetes mellitus. Jadi prinsipnya ini ada prinsip 3C, yaitu tepat jadwal sesuai yang rencana tadi, 3 kali makan siang, 3 kali selingan. Lalu juga ada tepat jenis. Tepat jenis ini sesuai dengan makanan yang dihindari tadi dan dianjurkan. Lalu juga ada tepat jumlah, dan tepat jumlah ini juga sesuai dengan kebutuhan kalori Ibu
sehari gitu. Nah mungkin kalau sesuai AKG dengan umur ibu di 51 tahun ya, itu ada di sekitar kebutuhan kalorinya dalam sehari itu ada di sekitar 1.800-an. Jadi nanti kita bantu untuk penyusunan pola makannya dalam satu hari sesuai dengan prinsipnya tadi. Oke. Dan mungkin untuk makanan ini Bu itu bisa ada pengganti-penggantinya. Jadi mungkin nanti kalau kita kasih makanan semisal Ibu kita kasih nasi, tapi nanti dari ibunya kayak bosan makan nasi, nanti kita bisa ganti dengan makanan-makanan lain seperti ubi, kentang gitu. Nah untuk porsinya untuk satu kali makan biasanya ibu bisa mengonsumsi 100 gram nasi seperti ini atau 100 sampai 150 gram nasi. Jadi gambarannya seporsinya seperti ini ya Bu. Atau mungkin bisa digantikan dengan karbohidrat lain seperti singkong atau mungkin ubi seperti itu. Jadi porsinya bisa porsi sedang seperti ini ya Bu ya. Ini bisa dipahami. Oke, baik. Lalu selanjutnya mungkin karena nanti ibu sudah terbiasa dengan makanan manis, jadi nanti pelan-pelan kita kasih makanan-makanan yang mungkin masih ada beberapa kandungan gula yang memang real ya Bu ya. Jadi nanti pelan-pelan kita kasih makanan-makanan yang mungkin mirip dengan apa ya, rasanya biar nggak terlalu anjing gitu, biar nggak langsung hambar gitu ya Bu ya. Jadi mungkin dari penjelasan ini tadi, dari penjelasan makanan yang diambilkan, makanan yang dihindari, mungkin menurut Ibu dari kebiasaan Ibu yang sering untuk konsumsi makanan manis, mungkin menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya? Jadi aja, lalu mungkin bisa mengganti ke buah-buahan atau yang memiliki kandungan-kandungan yang memang dia gulanya murni, gula asli dari buah-buahan. Oke, baik, sejauh ini mungkin dari sebuah penjelasan tadi mungkin Ibu bisa menyimpulkan apa aja tadi yang perlu pengaturan makannya dari awal untuk penyakit diabetes. Berani makan gula, ya, itu seperti kecil, ya, lalu ganti makanan yang tinggi gula dengan jangan lupa. Oke, untuk pengaturan makannya 3 kali makanan Dengan makanan utama dan 3 kali siang. Oke, baik. Jadi Ibu sudah paham ya. Baik. Nah nanti mungkin untuk selanjutnya kita lihat progresnya seperti apa. Lalu juga dari pengaturan makanan yang tadi, semoga gejalanya dan penyakitnya juga segera sembuh dan segera pulih ya Bu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait semua ini? Sudah cukup. Oke, baik, saya akhiri sesi konseling hari ini. Saya harap Ibu bisa optimis untuk menjadi lebih sehat lagi, karena saya yakin Ibu bisa punya keinginan lebih untuk sembuh ya Bu ya. Ibu bisa optimis dan bisa terus melakukan apa aja yang bisa diterapkan pada pasien diabetes. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.